Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke. Tadi ada pelajaran dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu JJ. Sebelum Ibu memberikan pelajaran pada hari ini atau layanan pada hari ini, Ibu minta satu orang teman dari adik-adik ini untuk membimbing kita dalam doa dulu. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau masih memberikan kami kehidupan yang kami rasakan hingga detik ini. Sebentar lagi kami akan memulai materi layanan. Semoga Engkau selalu menyertai dan menjadi kami. Nama kami puji ya Tuhan kini dan sampai masa. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih ya adik JJ sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu lanjut, Ibu ingin sesi dulu ya. Elsa sudah sakit. Catherine Dena, Tanya dulu. Ica Serena, Irna Redi, ada Ibu. Valeria Sasbi, Dinda Dinora, hadir Ibu. Oh, berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya? Ya. Ibu selalu Kau panggilan Ibu. Oh, nama siapa? Angelina Ibu. Oh ya, Angelina Jeriman. Hadir Bu. Jadi kita mulai dengan ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat. Ibu minta kita berdiri dulu. Adik-adik, kita pakai ice breaking. Mungkin adik-adik pernah dengar Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Nanti kita pakai nyanyi dan kita pakai kecepatan ya, supaya lebih semangat. Ya. Kita mulai ya. Marina Menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. stop ya. Ya, Bu. Sudah semangat? Sudah, Ibu. Jadi topik layanan kita pada hari ini adalah soft skill yang dibutuhkan untuk kesiapan kerja. Jadi adik-adik kan sudah kelas 12 sekarang. Nah, kita kan di bangku SMK. Sudah pasti ada adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan ada juga adik-adik yang ingin lanjut ke pekerjaan atau mencari dunia kerja. Nah, dari topik ini apakah adik-adik bisa memberi sedikit penjelasan terkait ini soft skill? Mungkin ada adik-adik yang tahu apa itu soft skill? Tidak ada. Oke. Jadi ahli yang mengungkapkan bahwa yang pertama Ica S. Putra dan Aryan Pratiwi. Jadi mereka berpendapat bahwa soft skill merupakan kemampuan yang tak terlihat yang dibutuhkan untuk keperluan kerja agar bisa sukses seperti bekerja sama dan juga integrasi. Nah, ada juga pendapat dari Burhan bahwa soft skill merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan personal. Nah, dari ini kedua penjelasan mengenai ahli ini dapat disimpulkan atau dapat kita pahami bahwa soft skill ini merupakan kualitas-kualitas atau keterampilan yang tidak terlihat namun sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kemudian terdapat tujuan dari soft skill. Yang pertama yaitu berpengaruh terhadap pemahaman diri. Jadi soft skill ini seperti contohnya itu ada komunikasi yang baik, kolaborasi dan juga berinteraksi yang baik. Itu dapat mempengaruhi kita di dunia kerja. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri dalam bekerja dan juga mampu menyesuaikan dengan lingkungan tempat kerja. Jadi perlu adik-adik ketahui lingkungan tempat kerja kita itu bisa berubah saja. Misalnya ini hari ini kita bekerja di satu tempat kerja, tapi ada saja perubahan nantinya dan
visibilitas ini seperti kita menyampaikan diri ini, kita percaya diri untuk menyampaikan ide kita yang dapat mendorong perusahaan atau tempat kita bekerja nanti. Terus yang terakhir yaitu menciptakan peluang untuk kemajuan. Jadi karyawan seperti kita kan kita bekerja. Nah, kita ini misalnya mempunyai keterampilan yang baik dan kita akan mendapatkan semacam pekerjaan tambahan dari atasan. Nah, itu juga kan untuk mendukung karir kita. Terus ada faktor yang mengaruhi soft skill. Jadi ada dua faktor ya adik-adik. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini faktor yang ada dalam diri kita. Kalau eksternal itu kan luar. Nah, faktor internal ini yang pertama kecerdasan atau inteligensi. Jadi kita selama sekolah dari kelas 10, 11, 12, jika kita mempelajari materi dengan baik atau apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik, itu dapat mendukung soft skill kita. Nah, yang kedua yaitu bakat. Bakat dan minat ini berbeda ya adik-adik. Kalau bakat itu sesuatu yang ada pada diri kita itu sejak kita lahir. Kalau minat merupakan hal yang kita sukai setelah kita mengalaminya. Nah, jadi bakat dapat mempengaruhi soft skill kita. Jadi contohnya itu sejak lahir itu kita tuh sudah dianugerahi atau dikaruniai bakat menari. Nah, berarti nanti kita mencari hal yang dapat mendorong bakat kita itu. Terus kalau minat itu hal yang kita sukai setelah kita amatikan. Nah, faktor eksternal yang pertama yaitu keluarga. Jadi adik-adik, kalau kita di keluarga kita difasilitasi dengan baik atau kita diberi stimulus dengan baik dari kecil, itu dapat mengembangkan soft skill kita atau keterampilan kita. Yang kedua yaitu cara mengajar. Nah, ini kan eksternal berarti dibuat dari adik-adik tadi. Nah, ini cara mengajar ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu guru menyampaikan materinya dengan baik. Terus yang berikut ada alat-alat pelajaran. Jadi alat-alat pelajaran ini seperti bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Kita kan SMK, berarti harus banyak alat-alat atau fasilitas untuk kita praktik untuk mendukung atau mendorong kita agar dapat berpraktek atau menerapkan materi yang kita pelajari dengan baik. Terus ada yang berikut yaitu motivasi sosial. Jadi motivasi sosial atau dorongan dari orang lain itu penting ya adik-adik untuk meningkatkan soft skill. Berikut ada lingkungan dan kesempatan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang dimana mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau dapat membuat kita bersemangat, berarti kita akan terpengaruh. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang dalamnya itu kita itu orangnya itu bermalas-malasan atau tidak ada motivasi untuk berjuang atau belajar, itu sama saja kita akan terpengaruh. Berikut ada hambatan dalam menerapkan soft skill. Yang pertama, kurang peduli terhadap soft skill, terutama terkait dengan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Ada juga individu atau siswa-siswi yang tidak peduli dengan kedisiplinan. Seperti contohnya itu datang semaunya saja. Jam berapa saya datang ke sekolah atau berpakaian yang sesuai aturan, itu berpengaruh terhadap soft skill. Yang kedua yaitu penyampaian arahan dari guru tidak selalu dipahami, tidak konsentrasi dalam kelas. Itu salah satu menjadi hambatan kita untuk meningkatkan soft skill. Terus yang ketiga yaitu kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini nih contohnya itu kita yang bermalas-malasan, inginnya itu maunya itu tidur saja di rumah atau main HP, scroll TikTok, tapi tidak belajar. Selain hambatan, ada juga solusi untuk hambatan dalam menerapkan soft skill. Tadi kan ada hambatan, sekarang ada solusi. Yang pertama meningkatkan kedisiplinan. Nah, ini berarti adik-adik harus mulai dari sekarang harus menerapkan kedisiplinan. Nanti di lingkungan kerja itu adik-adik kita harus lebih disiplin karena kita itu lebih diikat dengan waktu. Yang kedua yaitu mendengar arahan dari guru dengan baik. Nah, berarti ini kita harus lebih berfokus. Kalau guru memberi pelajaran, kita harus fokus mendengar, fokus lebih aktif bertanya jika kita tidak mengerti. Berikut ada meningkatkan motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting ya adik-adik untuk meningkatkan soft skill, yang dimana kita harus ada dorongan untuk melakukan sesuatu supaya kita lebih bersemangat. Kemudian ada jenis soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang pertama komunikasi, seperti yang bilang tadi, komunikasi itu
berkolaborasi dengan baik dengan orang lain, nah maka pekerjaan kita tuh lebih dikerjakan dengan baik. Terus ada kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, di dunia kerja itu nanti kita akan dihadapi dengan berbagai macam masalah dan juga berbagai macam persoalan. Dan ini bagaimana kita harus mencari jalan keluar dari masalah itu, merencanakan dan mengatur kegiatan. Nah, mengalokasikan waktu seperti kita membuat waktu-waktu kayak membagi waktu atau membagi jadwal untuk bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian ada mengelola diri. Jadi pengelolaan diri itu sangat berpengaruh juga ya adik-adik, dimana kita itu harus dapat mengelola diri kita. Seperti kita harus menjaga kesehatan untuk bisa bekerja dengan baik. Oke, jadi itu materi yang Ibu berikan pada hari ini, materi layanan. Jadi di sini apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, silakan Adik Tirna. Saya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi soft skill tadi Ibu. Di situ kan ada faktor eksternal, ada faktor sosial ya. Ada faktor lingkungan juga. Ibu, di lingkungan saya itu ada banyak teman-teman yang tidak mendukung saya dalam meningkatkan soft skill. Kira-kira Ibu ada solusi? Oke, Adik Tirna, tadi Adik Tirna bertanya bagaimana solusi untuk Adik Tirna yang berada di lingkungan yang dimana tidak mendukung Adik Tirna untuk meningkatkan soft skill ya. Jadi solusi yang bisa diberikan yang pertama, Adik Tirna lebih bisa melihat lingkungannya, mencari lingkungan yang baik untuk meningkatkan soft skill Adik Tirna. Yang dimana Adik Tirna bisa keluar dari zona tersebut, bisa mencari pertemanan yang mendukung, seperti harus meningkatkan motivasi. Adik Tirna itu harus meningkatkan motivasi dalam diri. Bisa dilihat? Oke. Jadi dari materi kita hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, Adik Tania silakan. Jadi dengan materi yang sudah dibawakan tadi, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa soft skill ini sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk kedepannya, apalagi kami yang sedang belajar di SMK, dimana kami kan nanti kedepannya selain memilih untuk kuliah, kami juga pastinya ada yang banyak teman-teman atau saya sendiri nanti mungkin langsung bekerja. Nah, dimana di tempat pekerjaan itu kami bukan hanya mengandalkan kami punya pemikiran, kami punya intelijensi, tetapi soft skill kami yang sangat mendukung dalam bidang pekerjaan tersebut. Terima kasih Adik Tania. Jadi Ibu menambahkan kesimpulan. Jadi soft skill merupakan kualitas atau keterampilan yang tidak terlihat, namun sangat penting dalam kehidupan sosial dan profesional serta berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan individu di berbagai bidang. Jadi soft skill sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, karena dengan soft skill yang baik kita mampu bekerja dengan profesional sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu adalah materi layanan yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik. Jadi Ibu minta kepada adik-adik yang kurang aktif atau kurang